I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Video ini adalah volume yang udah pernah Mimin bahas. Karena banyak yang minta Mimin buat ngebahas ulang sambil nunggu-nunggu volume terbarunya. Dan setelah Mimin pikir, kayaknya nggak apa-apa kalau kita bahas ulang dengan rangkuman baru daripada Mimin nge-stop konten Tensura. Tapi buat yang nggak suka ngulang cerita bisa di skip aja. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Disinilah Testarossa pun mulai berkata bahwa dirinya saat ini akan tetap di luar untuk siaga dan gak bakal ikut bertempur sementara waktu. Testarossa akan memastikan situasi di luar selalu dalam kendali. Testarossa akan berusaha menangani semuanya jika ada situasi yang tidak terkendali. Mendengar itu, Carrera dan Ultima pun berkata, "Hah? Apa maksudmu? Jangan bilang kau selama ini tahu apa yang terjadi di luar sana juga." Testarossa pun saat itu tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Di sini, Carrera pun langsung bertanya, "Itu artinya Testarossa juga menonton pertempuran Tuan Rimuru?" Testarossa pun saat itu tersenyum, karena itu benar. Mendengar ini, Ultima pun langsung protes sama Testarossa karena dirinya nggak diajak menonton pertempuran Tuan Rimuru. Carrera dan Ultima pun saat itu terus ngamuk-ngamuk karena mereka berdua nggak bisa melihat tuannya bertarung. Bahkan Benimaru dan Zoe ternyata juga menonton pertempuran tuannya. Namun, Sion juga nggak menontonnya. Tapi untungnya Sion nggak tahu. Kalau Sion tahu, dia pasti bakalan langsung marah sama Benimaru karena nggak diajak. By the way, alasan Benimaru dan yang lain bisa melihat itu ternyata karena bantuan MOS bawahan Testarossa. MOS saat ini telah melakukan pengawasan penuh. Dan saat ini, MOS juga masih mengumpulkan intelijen tentang kondisi medan pertempuran. Bahkan setelah memasuki ruangan yang ada di dalam kapal udara itu, intelijen dari MOS ternyata juga nggak keputus. MOS juga telah menyebar cloningnya di setiap sudut ruangan. Namun tepat di ruangan Tatsuya Kondo, cloning dari MOS itu pun langsung ketahuan. Mendengar kata-kata itu, Carrera pun saat itu tersenyum tanpa rasa takut. Carrera pun saat itu langsung kesenangan karena cuma Kondo yang menyadari hal itu. Itu artinya Kondo punya kekuatan yang sangat hebat. Apalagi di antara ruangan yang diintai oleh MOS. MOS juga telah menyampaikan Kondo punya kemampuan pendeteksi yang sangat mengerikan. Namun Testarossa yang tahu betapa mengerikannya kemampuan MOS pun merasa agak kaget. Dan sejujurnya, MOS adalah iblis tertinggi yang hanya bisa dikalahkan oleh Primordial. Karena itu Testarossa berkata, jika sesuatu terjadi, Carrera harus meminta bantuan. Shin pun kemudian berpindah ke sisi lain. Terlihatlah Sion yang saat itu masih bertarung. Dan lawannya ternyata adalah Minaza. Minaza merupakan salah satu dari ras insektor yang telah memasuki dunia ini. Pertarungan Sion dan Minaza pun mulai terjadi sangat sengit. Bahkan Minaza berkata, "Aku kaget kau bisa membuatku sampai sesulit ini." Dan tepat saat itu, di kaki Minaza terlihatlah mayat binatang iblis tipe cacing yang tidak terhitung jumlahnya. Dan jika kita lihat, sepertinya semuanya telah dibantai oleh Sion. Padahal faktanya, semua binatang iblis itu adalah makhluk yang kuat. Apalagi sebenarnya adalah salah satu insektor dengan tipe cacing. Dia punya kemampuan yang sangat lincah. Namun Sion di sini nggak takut apa-apa. Dia pun kemudian berkata, "Kau itu sangat lemah. Aku ini adalah wanita yang sangat berpengalaman. Dan ini bukan pertama kalinya aku melawan makhluk seperti dirimu." Mendengar ini, Minaza pun sangat kaget dan tahu sesuatu sambil berkata, "Apakah yang kau maksudkan itu si Razul?" Karena jika Sion mengatakan hal seperti ini,
Itu artinya Sion mengakui bahwa dia telah menghabisi Razul. Minaza pun tertawa dan berkata, "Gua hahaha, memangnya aku peduli padanya. Asal kau tahu, Razul itu telah mengkhianati kami. Kami adalah insektor, ras penyerang dari dunia lain. Tapi dia malah bersekutu dengan orang lain." Sebenarnya, Sion di sini nggak mengerti apa-apa. Sion cuma penasaran sama satu hal. Sion pun kemudian bertanya, "Jadi apakah ada rekanmu yang lain di dunia ini selain Razul?" Sion menanyakan hal ini karena Sion peduli pada Zegion dan Apito. Jadi sekalipun jika Minaza kenalan mereka, maka Sion gak bakal asal ngebantai, apalagi tanpa perintah Rimuru. Namun jika benar, Sion mungkin akan mulai waspada sama Zegion dan Apito. Namun Minaza malah berkata, sebenarnya ada banyak ras di dunia lain, tapi pernah ada kekacauan yang sangat luar biasa. Dan banyak ras penyerang juga mencoba menyerang melalui gerbang dunia bawah. Setelah Sion mendengar semua penjelasan itu, Sion pun jadi memikirkan sesuatu. Dulu waktu Apito dan Zegion diselamatkan oleh Rimuru, mereka tuh berkata lari dari seseorang. Dan di sini Sion pun bertanya, "Jadi itu artinya kau adalah musuh kan?" Tapi sayang sekali, karena Sion terlalu banyak bertanya, semua pasukan dari Minaza pun kini telah dihidupkan kembali. Karena jumlahnya saat itu sangat banyak, Minaza pun yakin banget dia akan menang sekarang. Namun tiba-tiba dengan satu ayunan pedang, banyak dari pasukannya pun langsung binasa. Melihat itu, Minaza pun langsung terdiam sangat kaget karena hal mustahil terjadi di depan matanya. Bahkan harusnya binatang iblisnya juga telah diperkuat oleh dominasi Rudra dan punya kekuatan yang sangat luar biasa. Namun semuanya malah dihancurkan Sion dengan satu tebasan aja. Di sini diketahui, Minaza ternyata punya kekuatan yang mirip sama Apito. Itu karena skill unik yang bernama Gluttony Rewrite bisa menghidupkan kembali pasukan binatang iblisnya. Bagaimana cara kerjanya? Adalah dengan menelan semua binatang iblisnya dan melahirkannya kembali. Tapi menghancurkan semuanya dalam satu serangan tetap nggak logis. Namun kenapa Sion bisa melakukannya? Ternyata itu karena Sion punya skill Unique Save. Dan kebetulan skill ini tuh juga cocok untuk melawan musuh seperti Minaza. Dan hanya di Tensura kita bisa melihat skill masak-masak bisa se-overpower ini. Di sisi lain, melihat pasukannya yang saat itu dibantai, Minaza pun sangat marah dan berkata, "Anak-anakku, tolong bantu aku dan berikan kekuatan kalian padaku." Minaza pun saat itu mengambil semua kekuatan pasukannya dan berubah menjadi sang ratu dengan kekuatan penuh. Dan setelah itu pertempuran pun dimulai kembali. Serangan dari Minaza pun berkali-kali dilepaskan tepat ke arah Sion, bahkan sampai membuat kerusakan pada tubuh Sion. Untungnya, Sion saat itu langsung lepasin Overdrive Regeneration untuk mempercepat pemulihan dari tubuhnya. Gak sampai di sini aja, tiba-tiba Sion pun melesat dengan sangat cepat. Namun kali ini serangan dari Sion gak bisa melukai kerangka tubuh dari Minaza. Karena setelah dirinya berevolusi, pertahanannya pun mulai ada di tingkat legendaris dan hampir mencapai tingkat mitos. Dari segi kelincahan, Minaza terlihat sangat unggul, tapi dari segi kekuatan, Sionlah yang terlihat lebih unggul. Pertahanan Minaza memang lebih kuat dari Sion, tapi pemulihan Sion lebih dari Minaza. Sion mati-matian menghancurkan serangan yang gak ada habis-habisnya. Sedangkan Minaza juga berusaha keras untuk terus menahan semua serangan kuat dari Sion. Disinilah Minaza mulai merasa Sion jauh lebih kuat dari perkiraannya. Karena mulai dapat feeling gak enak, Minaza pun jadi mulai cemas. Padahal dia telah bertarung dengan serius, namun tetap gak bisa membunuh Sion. Tapi fakta yang ada di pikiran Sion saat ini,
Sion cuma mau menjadi lebih kuat. Makanya Sion gak pernah peduli harus melawan siapapun. Sekalipun dia sadar musuh punya kekuatan mengerikan, dia tetap ingin bertarung melawan musuh itu sekuat apapun. Karena Sion selalu optimis, dia bisa menang selama mengikuti perintah tuannya. Siapapun lawannya, Sion bakal tetap optimis. Lagian saat itu, Sion juga telah mendengar kata-kata dari Ciel yang berisi, "Kau memiliki kekuatan. Ada beberapa pilihan ras yang sesuai untukmu." Dan sekarang pun diputuskan. Saat itu, Sion pun berubah menjadi The Tyrant. Dia berevolusi menjadi penguasa kuat dari roh monster ilahi yang dikenal sebagai Fighting Spirit Oni. Diketahui, Sion pun jadi punya regenerasi tak terbatas. Selama Sion punya mana, Sion abadi dan tidak bisa dihancurkan. Bahkan Sion pun telah berubah menjadi makhluk spiritual tanpa atribut kelemahan. Wih, yang ini gila banget. Oh iya, Sion juga memiliki keunggulan atas semua atribut. Sion bahkan menjadi musuh alami makhluk hidup spiritual. Sion pun berkata, "Waktu bertarung kita telah selesai. Aku akan mengakhiri ini sekarang." Mendengar itu, Minaza pun berkata, "Jangan meremehkanku. Akulah yang akan menunjukkan padamu apa itu kekuatan sejati." Wujud Minaza pun saat itu mulai berubah kembali dengan membakar esensi jiwanya. Dan pertarungan terakhir pun mulai terjadi. Seketika, Minaza pun langsung melepaskan serangan terkuatnya tepat ke arah Sion. Tapi pemenangnya pun saat itu langsung ditentukan. Serangan dengan kekuatan penuh Minaza yang dikenal dengan sebutan Evil Forbidden langsung dihancurkan oleh pedang Sion. Dan Sion bahkan saat itu berkata, "Omong kosong yang lucu. Katakan padaku bagian mana yang menakutkan dari serangan ini." Dan string. Seluruh tubuh dari Minaza pun saat itu langsung terpotong beserta serangan darinya. Dan dari kejadian ini hanya menyisahkan kepalanya aja. Melihat kematian Minaza yang udah dekat, dia pun kaget karena Sion tiba-tiba seperti orang dengan kekuatan yang lebih hebat dari sebelumnya. Dia mengira Sion dari tadi cuma pura-pura lemah. Tapi memang setelah Sion berevolusi, pedang yang Sion gunakan itu pun telah berevolusi ke kelas mitos. Karena itulah Minaza pun bisa jatuh dalam keputusasaan. Namun di akhir hidupnya Minaza berkata, Sion masih sangat lembut dan membunuhnya dengan lembut begini. Namun Sion berkata, "Itu bukan urusanku." Dan hidup Minaza pun saat itu berakhir. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!